Toko obat keras ilegal digerebek oleh warga di Jalan TPU Pondok Ranggon Cipayung, Jakarta Timur. Sementara itu, juru parkir liar yang sempat viral karena meminta uang secara paksa akhirnya ditangkap polisi. Toko obat keras ilegal ini sudah tutup dan diikat tambang serta tak ada aktivitas apapun di kawasan Cipinang, Jakarta Timur saat didatangi warga. Pengurus wilayah mendapat laporan adanya aktivitas jual obat terlarang dari warga. Selama proses penggerebekan, pengurus RW menghubungi aparat kepolisian, Babin Kamtipnas, Babinsa, Satpol PP, dan pihak lurahan. Pemilik toko berdalih telah setor uang pada polisi. Warga dan aparat gabungan mendapati ribuan obat yang ada di dalam toko. Kemudian obat dimasukkan ke dalam 2 box besar dan dibawa ke Polsek Cipayung. Kita periksa, ya itu memang cukup lumayan ya, ada 1 box ya kira-kira. Tapi akhirnya itu untuk dijadikan barang yang akan dibawa ke Polsek sebagai barang bukti itu. Cek bersama, kemudian ada barang bukti, itu langsung kita gerbek. Gitu. Sikapi kalau memang ada penjual obat terlarang, kita harus ambil tindakan. Pemilik toko selama berjualan tidak pernah melapor ke pengurus RT maupun RW. Saat ini warga hanya memberantas peredaran obat keras di lingkungannya. Sementara penjual obat dibawa polisi ke kantor polisi guna pertanggungjawaban. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Udah nggak ada gunanya minta duit parkir. Pria ini terlibat cekcok mulut dengan sejumlah pengunjung di depan halte bus Transjakarta, Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Jadi dia itu minta duit parkir. Maksud kita itu. Pasangan muda-mudi asal Bogor yang tadinya akan nongkrong di kawasan itu akhirnya kesal karena dimintai uang secara paksa. Apalagi alasannya tak masuk akal karena pelaku hendak buru-buru pulang. Setelah videonya viral, pelaku ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kepada polisi, pelaku yang merupakan pengangguran ini menggunakan uang dari hasil parkir liar untuk keperluan sehari-hari. Ya udah memberikan duit sebesar 20.000 rupiah. Selanjutnya duit tersebut dibelanjakan untuk makan. Dari setiap parkir itu mungkin 10.000 satu kendaraan. Ya, si korbannya mau tidak mau ya merekam. Lantaran tidak ada tuntutan yang diajukan dari para korban, pelaku akhirnya diserahkan polisi ke Dinas Sosial. Ia selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat dan diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Kobaran api membakar 3 rumah kontrakan dan sejumlah lapak di kawasan permukiman warga Jalan Haji Muhyin, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Petugas Sudin Gul Karmat, Jakarta Selatan yang tiba di lokasi berusaha melokalisir api agar tidak terus meluas. Dalam kebakaran ini, seorang warga bernama Erniani Selvia berusia 48 tahun terjebak dan tak bisa diselamatkan. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada 3 kontrakan, kemudian ada lapak pemulung yang kena, kemudian semuanya habis. Ada berapa kakak gitu? Ada 6 kakak. Kemudian yang untuk korban adalah 1 orang perempuan, inisial R, lanjut, kemudian umur 48. Lebih kurang 2 jam api berhasil dikuasai petugas damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menangkap komplotan pelaku pencurian kabel lampu penerangan di Jalan Koja, Jakarta Utara. Sementara itu salah satu anggota komplotan pencuri minimarket dibekuk polisi saat terlelap tidur.
Pelaku akhirnya tak berkutik saat dibawa petugas. Polisi menggerebek kawanan pencuri kabel bawah tanah di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi langsung mengamankan 5 orang pelaku yang berusia 21 tahun hingga 36 tahun. Kelimanya kemudian dibawa ke Polres Jakarta Utara. Kepada petugas, para pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir mengaku nekat mencuri kabel berbahan tembaga untuk dijual ke penadah seharga Rp120.000 per kilogram. Dari tangan para pelaku, petugas menyita potongan kabel sepanjang 50 meter dan alat pemotong. Ya, kabel penerangan umum. Jadi modusnya yaitu kelimanya ini memotong kabel, kemudian mengambil kabel tersebut, membuka kulitnya, kemudian nantinya akan dijual. Namun pada saat kami tangkap, ini masih proses pemotongan dan proses pengulitan kabel. Sebelumnya viral aksi nekat komplotan pelaku yang melakukan pencurian pada siang hari saat arus lalu lintas sedang ramai. Akibatnya jalan dari arah Cilincing menuju Pelabuhan Tanjung Priok sempat gelap karena tidak adanya penerangan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sedang terlelap tidur, seorang pelaku pencurian digerebek polisi di kamar kontrakannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial RG akhirnya tak berkutik saat ditangkap petugas. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga menangkap pelaku lain di sejumlah lokasi di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Sebelumnya kawanan ini sempat terekam CCTV saat membobol minimarket di wilayah Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat dan Polres Tangerang, Banten. Mereka menggasak puluhan bungkus rokok, minuman serta kosmetik senilai Rp50 juta. Uang hasil penjualannya tersebut dibagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu pelaku yang diamankan petugas ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Mereka beroperasi sekitar pukul 2 pagi dengan cara naik ke lantai 2, itu melalui gedung sampingnya Indomaret, kemudian masuk ke gudang Indomaret di lantai 2 melalui jendela. Para pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan diterima Polda Metro Jaya. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta. Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rilis. Ya, mohon waktu. Sementara itu ponsel milik Arya belum ditemukan penyidik. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di daerah Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Tim Liputan iNews melaporkan.